Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini di Indonesia dan di seluruh dunia masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya Lur. Saya doakan semoga saya dan kamu semua dalam keadaan sehat, bisa bekerja, cari nafkah untuk keluarga. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini marak juga fenomena bikers atau persepeda. Nah, itu sepeda saya hobi sepeda itu sudah sejak kecil ya Lur. Kebetulan waktu kecil saya hidupnya di kampung, di desa. Jadi kalau di desa itu sepeda bukan buat alat hobi atau olahraga, memang buat untuk transportasi. Jadi dari SD sampai SMA itu saya pakainya ya sepeda. Ini sepeda saya beli sekitar tahun 2011 kalau nggak 2012. Mereknya Polish, serinya itu Ottawa by Element. Semuanya masih standar, paling cuma ganti jok aja karena yang lama rusak, sama nambah-nambah tas ini aja. Sama untuk stiker ini saya tumpuk ya. Untuk aslinya itu warna putih, ini saya pesankan di tukang stiker. Ini baru aja belum lama saya pasang. Sementara untuk yang lain seperti group set ini masih standar, pakainya Shimano Tourne 3x7 speed. Nah, di video kali ini saya mau upgrade untuk group set ini karena kebetulan saya sekarang tinggalnya itu di daerah pegunungan. Saya tinggal di Semarang, kalau orang bilang Semarang atas. Saya mau ganti ke 9 speed. Sebetulnya untuk yang kondisi sekarang saja saya sudah cukup malang melintang ya di rute pegunungan. Kalau weekend biasanya paling tidak 35 kilo full rute pegunungan. Sementara kalau hari biasa pagi gitu sebelum kerja, sebelum mandi, sebelum kerja, 9 sampai 10 kilo. Nah, langsung saja kita lihat untuk spare part apa yang nanti mau saya gunakan. Yang pertama, hub free hub merek Race, kemudian RD, FD, Shimano Alevio, kemudian sprocket 9 speed warna gold sama rantainya dan shifter. Semuanya saya beli online. Sebagian ada yang beli dari dalam negeri maupun yang luar negeri. Nah, ini untuk hub rehabnya sudah saya pasang. Ini untuk pemasangan hub rehabnya saya minta tolong di bengkel ya, karena saya nggak punya alat untuk mensetelnya. Untuk suaranya lumayan jangkrik menurut saya. Nah, ini sekarang mau saya pasang gearnya. Langsung saja kita pasang. Sprocket dipasangkan dengan cara diselobokkan itu dimasukkan, kemudian diikuti sama gear kecil. Ada dua gear kecil terakhir itu kita masukkan sesuai dengan alur kaset pada free hubnya. Oh ya, untuk harga spare part maupun link pembeliannya saya mohon maaf tidak bisa mencantumkan di video ini, bukan karena pelit, tapi karena komponen sepeda sekarang ini harganya sedang tidak stabil ya. Jadi daripada saya salah memberikan informasi, lebih baik langsung saja kalian cek di online shop kesayangan kalian. Setelah itu dikunci menggunakan kunci sprocket. Untuk kuncinya kita kencangkan menggunakan kunci Inggris biar mudah ya. Kemudian
Lanjut kita ke pemasangan rodanya. Kita pasang roda depan dulu, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan roda belakang. Roda depan dan roda belakang menggunakan quick release. Setelah itu langkah selanjutnya adalah melepas rantai bawaan menggunakan kunci khusus untuk melepas rantai ya. Mandi. Iya. Ini barang-barang jadi nggak kepakai ini. Kemudian dilanjutkan dengan melepas RD-nya. Ini saya pasang satu persatu dulu, RD belakang, gabungan RD belakang sama rem depan ya. Termasuk shifternya juga kita buka, dan hal yang paling menyebalkan adalah membuka itu hand gripnya, butuh perjuangan dan air mata. Kita lepas semua kabel-kabelnya, kemudian lanjut ke pemasangan RD. Ini saya gunakan Goldlink supaya tidak mentok RD-nya ketika menggunakan gear paling besar ya. Biasanya untuk sprocket ukuran 40 ke atas harus menggunakan Goldlink. Ini pertama kalinya saya bongkar sepeda untuk upgrade sprocket atau group set. Jadi kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya. Kemudian untuk shifternya yang baru kita pasang dulu. Untuk FD nya nanti setelah ini. Untuk shifternya sudah jadi satu, include sama brake lever ya. Jadi yang lama shifter dan brake levernya kita lepas, kemudian kita ganti yang baru ini. Pemasangan kabel mengikuti alur di sepeda standarnya. Untuk kabel RD ini sekedar terpasang dulu, tidak perlu kencang karena nanti kita akan setting. Nah, langkah berikutnya adalah melepas FD standarnya, FD bawaan. Depan belakang saya pakai Alivio. Nah, ini yang paling sulit ya, melepas hand grip karena sudah lama jadi agak lengket di stangnya. Untuk shifternya juga kita lepas, kita ganti sekalian. Nah, ini untuk pemasangan FD, kunci utamanya adalah pemasangan harus sejajar dengan sprocket, untuk sejajar dengan chainring yang paling besar, dan jarak antara FD dengan chainring yang paling besar itu kurang lebih 3 mili ya. Lanjut kita pasang kabel-kabelnya, kabel rem belakang sama kabel FD.
sekedar terpasang dulu, nanti akan kita setting lagi. Nah, langkah terakhir pemasangan rantai. Ini rantai saya sudah 9 speed, jadi mestinya tidak perlu potong memotong lagi ya. Ini penguncinya, untuk pengunci rantai. Untuk mekanisme sambungannya menggunakan model tarik. Jadi untuk membukanya juga lebih mudah, tidak perlu menggunakan kunci rantai. Nah, ini rantai sudah terpasang, termasuk sudah saya setting juga untuk RD maupun FD-nya. Ini saya jelaskan sedikit karena tadi saya pikir kamera handphone saya rolling, ternyata tidak merekam ya. Ini untuk ketika tadi saya pasang, rantainya terkesan kendor atau seolah-olah kepanjangan, tapi ternyata bukan karena kepanjangan, tapi karena saya salah memasang RD-nya. Nanti saya jelaskan kenapa. Ketika saya pasang RD tadi, link ini tadi saya pasang tegak lurus ke bawah. Yang betul adalah dipasang secara horizontal ke samping, tinggal dikendorkan saja kemudian diposisikan yang benar. Berikutnya sudah saya setting, saya pikir sulit, ternyata tidak terlalu sulit ya. Untuk shifter pertama diposisikan di gear paling rendah, kemudian baut pengikat kabel dikendorkan, termasuk juga baut stopper ada 2, H sama L. Nah, baut H itu untuk membatasi pergerakan gear terkecil supaya tidak keluar dari sproketnya. Kita posisikan, kita atur jaraknya supaya rantai tidak keluar ke kanan ya. Itu untuk baut H. Sedangkan untuk baut L itu untuk membatasi pergerakan rantai supaya tidak keluar pada saat shifting di gear terbesar. Ini saya posisikan dulu rantainya di posisi gear yang paling besar, kemudian saya kencangkan untuk baut L nya. Jangan terbalik untuk baut H sama L. Kalau di sproket belakang, L itu untuk gear yang paling besar, sedangkan H untuk stopper gear yang paling kecil ya. Termasuk juga untuk FD nya. Setelah FD terpasang dengan posisi yang benar, kita setting untuk posisi baut L sama H. Kalau di FD, baut L itu untuk gear yang kecil, kebalikannya dengan gear yang belakang, sproket belakang ya. Sedangkan untuk baut yang H itu untuk stopper di gear yang paling besar. Cara settingnya sama, diposisikan di gear terendah untuk men-setting low dan diposisikan di gear tertinggi untuk men-setting H. Nah, sekarang kita coba untuk shiftingnya, termasuk untuk suara jangkriknya lumayan ya. Itu sisa kabel shifter, nanti kita mau rapikan dulu. Jangkriknya lumayan keras untuk hub pre-hub merek Race.
Oke ya lur, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Silahkan subscribe bagi yang mau, yang nggak mau tidak masalah, nggak usah subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.